Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hidrologi. Dengan kita akan menjelaskan siklus hidrologi dan daerah aliran sungai. Dosen pengampu yang dibimbing oleh Ibu Yulia Asyura, Magister Pendidikan, dan disusun oleh mahasiswi Rizky Ilham Septono dan Tania Salsabila. Yang pertama, A. Definisi hidrologi dan lingkup kajian hidrologi. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani hidrologia, yang berarti ilmu air. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi. Di hidrologi juga dapat disebut ilmu yang mempelajari precipitation, evaporasi, dan transpirasi. Ruang lingkup hidrologi mencakup yang pertama, pengukuran, mencatat, dan publikasi data dasar. Yang kedua, deskripsi properties, fenomena, dan publikasi data dasar. Yang ketiga, analisis data untuk mengembangkan teori-teori pokok yang ada pada hidrologi. Yang keempat, aplikasi teori hidrologi untuk memecahkan masalah praktis. Hidrologi ada hubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti meteorologi, klimatologi, geologi, agronomi, kehutanan, ilmu tanah, dan hidrologika. Yang pertama, potamologi, khusus mempelajari aliran permukaan. Yang kedua, limnologi, khusus mempelajari air danau. Yang ketiga, geohidrologi, khusus mempelajari air yang ada di bawah permukaan tanah. Yang keempat, kriologi, khusus mempelajari es dan salju. Yang kelima, hidrometeorologi, khusus mempelajari problema yang ada di antara hidrologi dan meteorologi. B. Siklus atau proses hidrologi. Siklus ini mempunyai peristiwa yang terjadi dan air jatuh ke bumi hingga menguap kembali ke udara dan kembali jatuh. Siklus tersebut juga dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, siklus hidrologi panjang. 1. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air. 2. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Ketiga, awan mengalami proses advekasi dan bergerak ke daratan. 4. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. 5. Salju terakumulasi menjadi gletser. 6. Gletser suhu membentuk aliran sungai. 7. Air yang berasal dari gletser sungai menuju laut kembali. 2. Atau siklus hidrologi sedang. 1. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air. 2. Uap air mengalami adveksi karena ingin sehingga bergerak menuju daratan. 3. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. 4. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Siklus hidrologi pendek. 1. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. 2. Uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. 3. Awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan.
C. Distribusi air di bumi. Di bumi terdapat air berkisaran antara 1,3 sampai 1,4 miliar persebaran antara lain. 1. Air laut 97,5%. 2. Es dan salju 1,75%. 3. Air tawar 0,73%. 4. Air meteorit 0,001%. Air yang terdapat di permukaan bumi dapat membentuk padat, cair, dan gas, dan juga perlu diketahui jumlah air yang ada di bumi ini tetap. D. Definisi dan fungsi daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut melalui sungai. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang terdiri dari berbagai sistem sungai-sungai di mana air yang jatuh di dalamnya akan dikeluarkan melalui satu saluran tunggal. Macam-macam daerah aliran sungai. Bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan daerah aliran sungai agar tidak terdegradasi. Dapat diidentifikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan daerah aliran sungai. B. Bagian tengah didasarkan pada pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang antara lain dapat diidentifikasikan dari kualitas air, kemampuan menyalurkan air dari ketinggian muka air tanah. C. Bagian hilir pada fungsinya pemanfaatan pada air sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi dan kebutuhannya seperti pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. E. Daerah aliran sungai sebagai ekosistem. Ekosistem daerah aliran sungai yang baik dicirikan oleh beberapa parameter. A. Produktivitas sumber daya lahan tinggi. Secara langsung dapat dilihat dari hasil panen untuk setiap komoditas yang diusahakan. Hasil panen yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini di pendapatan yang diperoleh selain mencukupi kebutuhan primer akan pangan dan sandang dan papan. B. Kelestarian sumber daya alam terjamin. Sumber daya tanah, air, vegetasi, dan fauna dalam kawasan daerah aliran sungai harus terjamin kelestariannya. Kualitas padat pasti terjaga. Presentase penutupan lahan oleh vegetasi tinggi, polusi lingkungan rendah, dan sebagainya. C. Kelenturan dan pemerataan pembagian merupakan ketahanan ekosistem terhadap setiap guncangan yang terjadi dalam daerah aliran sungai. Suatu daerah aliran sungai yang baik akan memiliki tingkat kelenturan yang tinggi terhadap gejolak yang timbul, sehingga ekosistem tetap bertahan dan kembali membentuk semula. F. Pola drainase dan urutan subdas. A. Siku dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi dari aliran sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada di tengah kota. B. Paralel. Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang yang cukup banyak dan
pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, maka saluran akan menyesuaikan diri. C. Gridiron. Untuk di mana daerah sungainya terletak di pinggir kota, sehingga saluran cabangnya dikumpulkan dulu pada saluran pengumpulan. D. Alamiah. Pola ini sama seperti pola siku, hanya saja beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Pada umumnya, daerah berbentuk bukit sehingga salurannya memancarkan ke segala arah. E. Radial. Pada daerah berbukit sehingga pola saluran memancar ke segala arah.